Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kami bahas berjudul tentang menurunnya tingkat kelahiran pada populasi Korea Selatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Korea merupakan salah satu negara yang telah berkembang dari ekonomi praindustrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Ahli geografi asal Amerika Serikat bernama Warren Thompson mengatakan bahwa sebagian besar negara maju akan melewati proses transisi demografi yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran. Dapat diketahui, transisi demografi adalah istilah yang mengacu pada transisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara mengalami kemajuan. Saat ini, ekonomi Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Menariknya, kemajuan ekonomi yang begitu pesat serta menurunnya angka kelahiran di Korea Selatan memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama yaitu pertumbuhan populasi dalam 60 tahun terakhir. Kedua, faktor penyebab menurunnya tingkat kelahiran di Korea Selatan. Ketiga, dampak dari angka kelahiran yang rendah. Keempat, solusi dan kebijakan pemerintah Korea Selatan. Dan kelima, pengaruh COVID-19 terhadap kelahiran di Korea Selatan. Pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu pertumbuhan populasi Korea Selatan dalam 60 tahun terakhir. Dapat dilihat terdapat grafik pertumbuhan populasi Korea Selatan dalam 60 tahun terakhir, di mana di tahun 1960, populasi pertumbuhan Korea Selatan mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang begitu tinggi. Namun di tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai saat ini, pertumbuhan populasi Korea Selatan mengalami penurunan populasi. Sejarah Korea Selatan diawali setelah gencatan senjata yang berpuncak pada akhir Perang Korea, di mana mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat 2 juta pengungsi Korea Utara di Korea Selatan, dan tingkat kesuburan total hampir 6 anak per wanita yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk naik 3% per tahunnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan terjadinya angka kelahiran yang tinggi, tetapi juga menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Angka kelahiran yang tinggi dan kondisi ekonomi yang buruk saat itu berpengaruh dalam pembentukan Federasi Keluarga Berencana Korea atau Planned Parenthood Federation of Korea atau yang disingkat dengan PPFK pada tahun 1961. Bagi pemerintah Korea Selatan, penurunan tingkat kelahiran adalah komponen pembangunan sebuah strategi yang menghasilkan pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat. Program keluarga berencana yang kuat membantu penurunan kelahiran. Dengan kebijakan yang tepat, Korea Selatan dapat memanfaatkan kesuburan di bawah pengganti sebagai batu loncatan untuk perubahan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, dan hidup seimbang dengan alam. Pada tahun 1962, Planned Parenthood Federation of Korea atau yang disingkat dengan PPFK melakukan kampanye untuk mengurangi angka kelahiran yang dibantu oleh Kementerian Kebudayaan dan Informasi Publik, di mana mereka memobilisasi surat kabar, jaringan film, dan televisi untuk mempromosikan manfaat keluarga kecil, dengan slogan, "Jika Anda melahirkan tanpa memikirkan konsekuensinya, Anda pasti akan menjadi pengemis." Dan slogan ini adalah rencana tindakan awal untuk menginformasikan opini publik, dan segera diikuti dengan kampanye 3335 yang menarik serta berkesan, yang berfokus pada wanita Korea, di mana kampanye ini dimaksudkan agar setiap wanita memiliki tidak lebih dari 3 anak, di mana setiap kelahiran berjarak 3 tahun, dan berhenti pada usia 35 tahun. Dan dapat dibuktikan bahwa kampanye ini terbukti cukup efektif, di mana pada tahun 1970, tingkat kelahiran total turun menjadi 4,5. Tahun 1970, PPFK mengeluarkan slogan-slogan baru yang menargetkan 2 anak per wanita. Kemudian pada pertengahan tahun 1970-an, kampanye diluncurkan untuk menargetkan laki-laki dalam menggunakan kontrasepsi dan vasektomi sukarela yang disponsori oleh pemerintah. Beberapa kampanye yang diluncurkan dapat dilihat di gambar sebelah kiri dan tengah, yaitu terdapat slogan, "Jangan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya 2 anak, dan besarkan mereka dengan baik." Kemudian di sebelah kanan, terdapat poster kampanye berjudul, "Metode apa yang bagus?" dengan pria yang berlari menuju pria keluarga berencana, yang bajunya bertuliskan, "Kontrasepsi pria." Serta dia mengatakan, "Aku akan melakukannya." Dan slogan ini dapat dilihat di banyak poster tahun 1970-an. Dan ternyata, kampanye-kampanye program keluarga berencana ini cukup berhasil, dengan ditandai PFR pada tahun 1979 yaitu sebesar 2,9. Pada awal tahun 1980-an, PFR sebesar 2,39. Dan pada pertengahan tahun 1980-an, tingkat kelahiran turun di bawah angka 2 yaitu di bawah populasi pengganti. Di mana penting untuk dicatat bahwa tingkat kesuburan total 2,2 anak per wanita ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesuburan pengganti pada pertumbuhan populasi 0. Dan dapat diketahui pertumbuhan populasi 0 adalah kondisi keseimbangan demografis di mana jumlah penduduk tidak tumbuh ataupun bahkan menurun. Namun pada akhir tahun 1980-an,
TVF justru memperbarui kampanyenya, yaitu satu anak per keluarga, di mana kampanye poster khas yang terlihat saat itu di seluruh Korea Selatan adalah gambar pasangan yang tersenyum berpegangan tangan, melihat ke atas, dan satu anak dengan senyum yang lebih lebar di tengah pasangan yang bahagia. Poster yang sama ini memperingatkan masalah terkait dengan kelebihan populasi di negara yang secara geografis kecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga TFR semakin menurun menjadi 1,48. Pada awal tahun 2000-an, kebijakan Korea Selatan berubah secara dramatis ketika Korea bergerak menuju tingkat kesuburan yang lebih rendah, di mana TFR-nya menurun hingga 1,48. Bahkan di tahun 2018, TFR mencapai angka di bawah 1 untuk pertama kalinya, yaitu menjadi 0,98. Dan data terakhir pada tahun 2020 menurun hingga 0,84. Oleh sebab itu, pemerintah Korea Selatan berupaya lebih keras untuk meningkatkan tingkat kelahiran di negaranya. Karena jika tidak, maka Korea Selatan berada di jurang populasi. Berikutnya adalah faktor penyebab menurunnya tingkat kelahiran di Korea Selatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran di Korea Selatan. Yang pertama adalah faktor kebijakan pemerintah. Pada tahun 1960-an, tingkat kelahiran di Korea Selatan cukup tinggi. Namun, keadaan ekonomi saat itu kurang baik karena dampak dari Perang Korea. Hal ini yang membuat pemerintah Korea mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi tingkat kelahiran. Dan memang, pada saat itu cukup efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, tingkat kelahiran di Korea Selatan semakin lama semakin menurun dan mulai mengancam populasi Korea Selatan. Faktor kedua yaitu, dalam masyarakat modern Korea Selatan, tingkat kelahiran semakin menurun seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pekerjaan perempuan secara keseluruhan. Wanita Korea Selatan modern ingin hidup mandiri dan mewujudkan impian mereka. Mereka takut menggabungkan keluarga dan pekerjaan, takut kehilangan kemandirian dan terganggunya rencana hidup mereka. Faktor ketiga, setelah krisis keuangan di Korea Selatan pada tahun 1997 dan sehubungan dengan liberalisasi pasar dalam skala global, pasar tenaga kerja di negara tersebut menjadi sangat kompetitif dan kaum muda harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan posisi di tempat kerja. Kondisi ini merupakan titik balik di mana situasi demografis di Korea Selatan mulai berubah secara signifikan. Oleh karena itu, banyak pemuda Korea Selatan yang menunda pernikahan demi karir mereka. Hal inilah yang membuat angka kelahiran menjadi semakin rendah dari tahun ke tahun. Keempat, faktor penting yang mempengaruhi pilihan antara memberi atau menyerah untuk melahirkan adalah rasa takut menjadi korban mengasuh dan mendidik anak. Di Korea Selatan, orang tua harus membelanjakan uang mereka untuk membesarkan anak-anak mereka dan pendidikan, termasuk kelas tambahan untuk pendidikan swasta. Meskipun pendidikan umum gratis, lingkungan yang kompetitif di sekolah memaksa orang tua untuk membayar pendidikan tambahan. Dan ini adalah fenomena sosial budaya yang sangat umum di Korea. Selanjutnya yang ketiga, dampak dari angka kelahiran yang rendah. Rendahnya angka kelahiran menyebabkan para pembuat kebijakan di Korea Selatan khawatir tentang masa depan ekonomi dan sosial negaranya. Hal ini terjadi karena tingkat kelahiran di Korea Selatan tengah berada di titik terendah. Berikut beberapa dampak yang timbul dari rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Dampak pertama adalah penyusutan jumlah penduduk usia produktif. Berikut merupakan gambar piramida kependudukan Korea Selatan pada tahun 2000 dan tahun 2020. Dapat kita lihat dalam kurun waktu 20 tahun, jumlah populasi usia produktif di Korea Selatan menurun, sedangkan jumlah usia non-produktif Korea Selatan meningkat. Laporan yang dikeluarkan oleh Layanan Penelitian Majelis Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah penduduk usia produktif, yakni usia 15-65 tahun, terus mengalami penurunan sejak tahun 2000 silam, dari 46.699 orang hingga tahun 2020 menjadi 41.227 orang. Artinya, usia produktif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 5.472 orang. Sedangkan jumlah penduduk lansia yang berusia 65 tahun ke atas meningkat sebanyak 4.835. Sedangkan jumlah penduduk lansia yang berusia 65 tahun ke atas meningkat sebanyak 4.835 orang, sehingga berhasil menembus angka 8 juta orang. Penuaan usia penduduk semakin dipercepat, dan dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia atau penduduk dengan usia non-produktif, pemerintah harus segera menyiapkan biaya perawatan untuk populasi lanjut usia. Menurut analisis dari International Monetary Fund, banyaknya penduduk lansia dapat menaikkan anggaran untuk dana pensiun dan layanan kesehatan. Dampak kedua yang akan timbul adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi negara. Kurangnya populasi penduduk di usia efektif menghadapkan Korea Selatan dengan tingkat kemiskinan usia tua tertinggi di antara negara lain di The Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD, yang kemudian menyebabkan Korea Selatan akan menghadapi tekanan pada keuangannya untuk membayar populasi yang menua dengan pekerja muda yang lebih sedikit untuk menanggung beban. Ketika populasinya mulai berkurang, potensi laju pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga akan mulai menurun. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Lancet,
populasi negara itu bisa turun ke rekor terendah dari jumlah penduduknya yang saat ini sekitar 51,32 juta akan jatuh menjadi 26,78 juta pada tahun 2100. Tentu saja hal ini akan menurunkan Korea Selatan ke posisi 20 dalam hal ekonomi dunia dan memungkinkan Korea Selatan untuk mengambil langkah mundur yang besar. Menurut Lancet, lebih sedikitnya penduduk dengan usia produktif mungkin akan mengurangi inovasi dalam ekonomi dan juga dapat mengurangi pasar domestik untuk barang-barang konsumen karena banyak pensiunan cenderung tidak membeli barang-barang konsumen dan lebih banyak mereka yang berasal dari orang dewasa setengah baya dan muda. Para ahli juga berpendapat jika sebuah negara memiliki penghasilan tinggi namun angka kelahiran rendah, lambat laun mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah melebur dengan pendatang baru. Jika tidak, mereka mungkin saja akan mengalami keruntuhan ekonomi, fiskal, dan bahkan geopolitik. Berikut merupakan grafik perubahan populasi Korea Selatan. Dapat kita lihat pada tahun 1950, kurang dari 3% populasi Korea yang berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan pada tahun 2019, 15% dari total populasi di Korea Selatan berusia 65 tahun ke atas. Dan hal itu akan diperkirakan memuncak pada tahun 2024 mencapai 51,3 juta penduduk dengan usia 65 tahun ke atas. Dengan lebih sedikit pekerja muda, pengusaha tidak dapat mengisi lowongan. Pensiunan merupakan segmen yang berkembang dari populasi yang menyusut, sedangkan pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu para lansia. Hal tersebut tentu akan menimbulkan efek pada sektor ekonomi Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan berusaha memulihkan keadaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diyakini bisa menjadi solusi atas permasalahan populasi ini. Berikut beberapa solusi dan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menanggulangi permasalahan rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Kebijakan yang pertama adalah IVF atau in vitro fertilization atau yang biasa kita kenal dengan bayi tabung. Permintaan ART atau bayi tabung di Korea Selatan telah meningkat sejak tahun 2000 karena orang-orang banyak menunda pernikahan dan melahirkan anak. Keterlambatan kehamilan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kemandulan. Sehingga pada tahun 2005, Korea Selatan mencapai tingkat kesuburan terendah di dunia. Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah meluncurkan kebijakan dukungan pasangan tidak subur. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyoroti bahwa tingkat keberhasilan perawatan infertilitas adalah lebih dari 50%, dan jika setengah dari pasangan infertil di negara itu, yang terdiri dari 10-15% pasangan dalam kelompok usia subur berhasil hamil dan puluhan ribu bayi IVF akan lahir. Pada tahun 2016, pemerintah Korea memutuskan untuk memperluas subsidi prosedur IVF ini. Pertama, pemerintah menetapkan ambang batas baru untuk pasangan berpenghasilan rendah, yang pendapatannya kurang dari 100% pendapatan rumah tangga rata-rata bulanan. Untuk pasangan ini, subsidi tambahan dengan 500.000 won dan kesempatan lain untuk prosedur IVF embrio segar disediakan. Selain itu, pada tahun 2017, pemerintah juga memberikan dukungan serupa kepada pasangan berpenghasilan menengah dan pasangan berpenghasilan tinggi. Dan pada tahun 2017 juga, pemerintah mulai memberikan perlindungan asuransi untuk prosedur infertilitas bagi orang yang didiagnosa tidak subur sejak Oktober 2017. Selanjutnya, pada Juli 2019, pemerintah memperluas cakupan menjadi 7 prosedur transfer embrio segar, 5 prosedur transfer embrio beku, dan 5 prosedur injeksi rahim internal. Batas usia 40 tahun atau lebih telah dihapuskan dan beban biaya IVF telah dikurangi melalui pertanggungan sebagian dalam premi asuransi kesehatan. Penurunan angka kelahiran diakui sebagai tantangan serius bagi Korea Selatan. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan mulai membuat kebijakan 5-Year Basic Plans for Increasing Fertility and Slowing the Aging of Society, atau rencana dasar 5 tahun untuk meningkatkan kesuburan dan memperlambat penurunan populasi. Lalu, apakah masalah dari kebijakan keluarga dan demografi di Korea? Banyak ahli mengatakan bahwa perlu dilakukan perubahan paradigma kebijakan. Rencana dasar pertama yaitu periode 2006 sampai 2010 dan rencana dasar kedua pada periode 2011 sampai 2015 dibuat untuk meningkatkan kesuburan dan melawan penuaan penduduk didasarkan terutama pada langkah-langkah ekonomi untuk mendorong kesuburan. Namun, untuk meningkatkan angka kelahiran tidak hanya memperbaiki dalam segi ekonomi saja, tetapi juga dalam lingkungan sosial budaya. Ketidaksetaraan gender dalam keluarga dan di tempat kerja belum cukup ditangani dalam kebijakan sosial. Lalu rencana selanjutnya diperbaharui dan diperbaiki dari evaluasi rencana sebelumnya. Rencana dasar ketiga yang dilakukan pada periode tahun 2016 sampai 2020 ditujukan untuk mencapai kualitas hidup bagi semua generasi dan mendukung tidak hanya pasangan yang menikah secara resmi, tetapi juga keluarga dan rumah tangga dari berbagai jenis. Rencana tersebut mencakup konsep kesetaraan gender, sehingga kaum muda yang menunda pernikahan dan melahirkan atau benar-benar meninggalkannya dapat secara efektif menggabungkan pekerjaan dan keluarga. Dan kebijakan yang terbaru, pada 15 Desember 2020, pemerintah Korea Selatan merilis 4th Basic Plan for Low Fertility and Age Society untuk periode 5 tahun yang dimulai dari pada tahun 2021 sampai 2025.
Visi kebijakan tersebut untuk menciptakan masyarakat berkelanjutan, di mana semua generasi bahagia bersama. Rencana baru ini membayangkan di mana masyarakat bekerja dan peduli bersama sebagai strategi untuk mengatasi tingkat kelahiran yang rendah. Pemerintah Korea Selatan mengakui bahwa tingkat kelahiran dan fenomena demografi saat ini merupakan pilihan dan adaptasi dari masing-masing individu, bukan dari regulasi atau kontrol pemerintah. Maka dari itu, rencana ini difokuskan pada perubahan struktural pada tingkat individu, keluarga, regional, dan sosial. Di bawah agenda Fourth Basic Plan for Low Fertility and Age Society, pemerintah Korea Selatan berencana untuk menghabiskan 196 triliun won hingga 2025. Beberapa kebijakan dalam rencana agenda tersebut, yaitu diantaranya tunjangan 2 juta won tiap kelahiran, tunjangan bulanan 300 ribu won tiap anak sampai anak tersebut berumur 1 tahun, yang nanti secara bertahap naik menjadi 500 ribu won pada tahun 2025. Selanjutnya, tunjangan ibu melahirkan 3 juta won, tunjangan cuti 3 bulan orang tua, yaitu 3 juta won tiap bulannya. Selain menunjang keluarga, pemerintah juga menunjang UKM dengan karyawan yang cuti sebagai orang tua. UKM akan menerima dana bulanan sebesar 2 juta won selama 3 bulan dan mendapat manfaat 15-30% kredit pajak. Dalam rencana tersebut, pemerintah juga akan memperluas tunjangan keluarga dengan 3 anak atau lebih. Pemerintah akan menyediakan rumah sewa khusus dan memberikan keluarga dengan banyak anak untuk menyewa rumah jika mereka ingin pindah ke area perumahan yang lebih besar. Selain itu, anak ketiga dalam keluarga berpenghasilan rendah akan menerima beasiswa penuh dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Korea Selatan adalah salah satu negara pertama yang terkena dampak pandemi COVID-19 di awal 2020. Lalu, bagaimana dengan pengaruh kondisi pandemi COVID-19 terhadap tingkat kelahiran di Korea Selatan? Sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019, tingkat kesuburan penduduk Korea Selatan sudah termasuk rendah, yaitu sebesar 0,92 anak per wanita. Sedangkan pada tahun 2020, yaitu pada era pandemi, Korea Selatan kembali mencatat tingkat kesuburan total terendah, yaitu hanya 0,84. Penurunan tingkat kelahiran ini dipengaruhi pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi, sehingga banyak orang tua yang berpikir berulang kali untuk memiliki anak. Bank of Korea pada bulan Desember mengatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat berdampak permanen pada tingkat kelahiran di Korea Selatan, yaitu dikarenakan perubahan keputusan masyarakat melakukan penundaan melahirkan anak menjadi keputusan permanen untuk tidak memiliki anak. Selanjutnya, pandemi COVID-19 meningkatkan ketergantungan Korea Selatan pada pekerja imigran berpenghasilan rendah, terutama di sektor pertanian dan manufaktur dasar. Para pembuat kebijakan mulai melihat imigrasi sebagai respon terhadap dinamika populasi yang berubah dengan fokus pada pekerja asing terampil ke Korea Selatan. Pejabat pemerintah memperkirakan imigran dan penduduk asing sementara akan mencapai 6,9% dari keseluruhan populasi pada tahun 2040, yang meningkat dari 4,3% pada tahun 2020. Itu tadi merupakan presentasi dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menambah wawasan serta manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.